لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Semakin menggelikan ya teman-teman, dimana kemarin kita melihat beberapa orang-orang yang dijuluki GP Ansor katanya. Dari informasi yang saya dapat, mereka GP Ansor yang cium-cium tangan kepada Paus Fransiskus, tetapi pada kenyataannya ada yang lebih parah daripada itu. Ada yang lebih parah. Kalau menurut saya itu parah. Entah kalau menurut kalian bagaimana, itu saya tidak mau ikut campur. Karena apa? Yang pertama, di sini kita memiliki pendapat masing-masing. Ada yang menganggapnya biasa saja, ada yang menganggapnya luar biasa, ada yang malah menganggapnya miris atau sedih. Saya di bagian mirisnya, ya. Saya di bagian mirisnya. Karena apa? Tidak sepatutnya seorang muslim melakukan hal-hal seperti itu. Kita harus membedakan beberapa hal di sini. Yang pertama, memuliakan tamu. Kata Rasulullah SAW adalah sebagian bentuk dari keimanan. Memuliakan tamu ini ada hubungannya dengan keimanan, teman-teman. Sedangkan mengagungkan, nah, antara memuliakan dan mengagungkan ini berbeda. Beda konteks, meskipun agak mirip-mirip. Yang pertama, memuliakan. Apabila tamu kita adalah seorang muslim, maka kita wajib untuk memuliakannya, membuat dia senang, memberikan suguhan yang enak lah, dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang datang seorang non-muslim, maka kita perlakukan dengan cara yang sama. Meskipun ada persamaan di sini, ketika kita menganggap ini suatu peribadatan, kan mereka datang ke Indonesia untuk melakukan ritual peribadatan, yaitu misa katanya, yaitu ibadah yang utama bagi umat Katolik. Ketika mereka datangnya ke Indonesia untuk melakukan peribadatan, maka tidak perlu kita untuk berlebih-lebihan di dalam menyambut mereka. Sampai-sampai ada yang membaca puisi sambil sesenggukan, tangis-tangisan, teman-teman. Kali pertama dalam hidup saya mengunjungi, masuk dan menjadi bagian dalam katedral. Poi sì, ho sperimentato una cosa, non è semplicemente un'esperienza, ma è un'esperienza che mi trasforma, essere parte nella cattedrale. Bagian dalam katedral sebuah gereja yang disucikan umat Katolik. Ajaibnya, tepat di depan saya berdiri pula masjid tempat saya biasanya beribadah. Ini merupakan simbol toleransi, di mana perbedaan seharusnya kita hadapi dan kita jembatani. Nah, tindakan seperti ini sesungguhnya tidak perlu untuk dilakukan. Karena apa? Tuhan kita beda. Mereka jelas tidak menyembah Tuhan yang kita sembah. Memuliakan mereka adalah memberikan akses mereka dengan aman, dengan tenang untuk menuju tempat ibadahnya, yaitu kepada katedral. Karena mereka mau datang ke katedral. Dan kita sebagai seorang muslim tidak perlu menyambut mereka dengan cara yang berlebihan. Cukup buat mereka tenang, nyaman, dan tidak terganggu oleh orang muslim. Tapi kalau orang muslim malah datang ke sana, ikut-ikutan di sana, memeriahkan, bahkan kabarnya teman-teman, yang membuat saya semakin miris, azan sampai tidak dikumandangkan katanya. Hanya berjalan teks. Apa-apaan itu? Ya Allah, ya Allah. Kita di sini sebagai warga Indonesia yang beragama Islam terkhusus, melihat fenomena ini, kenapa sampai-sampai mengagungkan seperti itu? Mengagungkan berlebihan. Sampai-sampai ketika kumandang azan, di-skip, ya, hanya sekedar tulisan yang lewat katanya. Agar ceramahnya Paus tidak terskip lah. Jadi diprioritaskan, teman-teman. Ya Allah. Saya di sini tidak rasis, teman-teman. Karena di sini kita berbicara tentang agama. Jadi agama itu adalah toleransi. Kalau kita berbicara toleransi, kita sebagai umat muslim menghormati mereka yang datang ke Indonesia dengan cara apa? Tidak mengganggu mereka. Dan begitu pun mereka harus toleransi kepada kita. Ketika masuk waktunya azan, mereka diam. Mereka diam harusnya. Tidak melanjutkan aktivitasnya. Biarkan azan dulu. Oh enggak. Menteri agama kita, teman-teman, Kominfonya memberikan usulan yang sedemikian rupa itu. Mau dibawa kemana agama ini? Imam Masjid Istiqlal sampai cium-cium keningnya. Ya tidak apa-apa, membangun kemesraan seperti itu tidak apa-apa. Kan rata-rata dari golongan kalian memang mesra. Ya ada yang mesra dengan tokoh-tokoh Isriwil,
Ya ada salam-salaman, rangkul-rangkulan, ngobrol bareng dengan tokoh-tokoh Israel, itu kan ada. Ada yang mijitin kaki biksu yang beribadah, teman-teman. Beribadah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pijit-pijit agar lebih semangat itu beribadahnya mereka, teman-teman. Terus ada juga sebagian dari mereka berkerudung-kerudung, berlutut di depan biksu, lalu dikecer gitu pakai air. Air apa itu? Iya. Kenapa kalian mau untuk melakukan kegiatan seperti itu? Kenapa kalian sudi untuk melakukan seperti itu? Perhatikan, mereka itu tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak menyembah Allah. Saya juga punya murid non-muslim, tapi saya toleransi dengan beliau. Saya tidak pernah mengganggu beliau, tidak pernah mau olok-olok beliau ketika mau ke gereja, latihan silat, siangnya mau ke gereja. Saya tidak pernah mau olok-olok. Karena apa? Itu bentuk toleransi. Meskipun dia menyembah Tuhan yang bukan kita sembah, tetapi setidaknya kita harus memahami bagaimana hak mereka untuk beribadah, untuk beragama. Kalau seperti ini, kita malah seolah-olah mengagungkan mereka, maka mereka akan semakin bangga dengan keyakinan mereka sendiri, teman-teman. Mereka akan semakin kekeh, kokoh dengan keyakinan mereka. Lalu bagaimana dengan seorang muslim? Oh biar, umat muslim sudah banyak kok gak butuh. Masa kita mau berprinsip seperti itu? Kalau prinsip kita seperti itu, maka Islam ini pasti tidak akan sampai kepada kita. Biarkan hanya para sahabat yang selamat dari siksa api neraka. Tidak perlu berdakwah kemana-mana, gak perlu perang-perangan, gak perlu. Cukup mereka sendiri yang selamat, udah selesai. Tapi apa? Mereka mempertaruhkan nyawanya, jiwanya, raganya. Untuk apa? Untuk Islam bisa sampai kepada kita. Dan setelah Islam sampai kepada kita, dengan pertaruhan perang dan lain sebagainya, kita malah seperti ini. Bermesra-mesraan dengan tokoh-tokoh Israel, tokoh-tokoh Buddha, tokoh-tokoh Katolik. Apa ini? Kita bukan dianjurkan untuk bermesraan dengan mereka. Kita dianjurkan untuk berdakwah kepada mereka, mengajak mereka untuk menyembah Tuhan yang satu, mengingatkan kepada mereka kalau ada seorang nabi yang membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk sekalian alam. Itu yang perlu kita sampaikan. Kenapa di Indonesia malah patung-patung digotong sama mereka, teman-teman? Digotong-gotong. Apakah tidak semakin kuat mereka kepada keyakinannya yang salah? Oh, Islam tidak boleh saling menyalahkan, kan mereka begitu. Ketika kita mengkritik-kritik mereka, teman-teman, ketika kita tidak setuju dengan takhayul bid'ah dan khurafat mereka, apa yang mereka lakukan? Oh, jangan saling menyalahkan. Nanti akan disamakan nih. Jangan saling menyalahkan kepada agama lain. Karena mereka tidak salah. Beri mereka kesempatan untuk beragama. Beri mereka kesempatan untuk diagungkan juga. Akhirnya apa? Marwah Islam di Indonesia ini mau dibawa kemana sebenarnya? Saya yakin banyak orang yang tidak setuju dengan kegiatan ini. Bahkan seperti Kiai Lutfi Basori pun angkat bicara mengenai hal ini. Di mana beliau menyatakan hal ini seharusnya tidak terjadi. Mengagung-agungkan seperti ini tidak boleh terjadi. Lebay. Kata Kiai Lutfi Basori, lebay. Bahkan kata Syekh Ahmed Al-Misri, sahabat saya, beliau menyatakan, orang yang mengagung-agungkan orang kafir secara berlebihan seperti ini, maka itu bisa mengarah pada kekufuran. Betapa tegasnya Islam di dalam akidah. Di dalam perkara tauhid, Islam sangat tegas, teman-teman. Karena itu pondasi di dalam kita beragama. Dan kalau saya pribadi, Harry Pras menanggapi hal seperti itu, ya miris saja, sedih. Seharusnya kita membiarkan mereka untuk melakukan kegiatan mereka dengan aman, tenang. Biarkan aparat negara yang menjaga mereka. TNI, Polri, biarkan TNI, Polri ini yang menjaga keamanan. Dan kita tidak perlu ikut campur, teman-teman. Itu namanya toleransi. Tetapi yang kita lihat di Indonesia, toleransinya kebablasan. Ya, kebablasan sudah. Allahu Akbar. Jadi mungkin itu saya ingin sampaikan kepada kalian. Saya tidak punya banyak komentar. Komentar paling top dari saya adalah miris. Ya, kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan komentar di bawah.